luar biasa anggota DPR, ya, mengatakan 3 juta per hari itu kecil. Jadi kira pendapatan besar, artinya kan dia mau ngomong 3 juta per hari itu bukan pendapatan yang besar, tapi kecil. Ya betul, kalau bagi orang-orang yang memang pendapatan per bulannya itu udah ratusan juta ke atas, miliaran, itu memang kecil. Tapi lihat dong rakyat banyak itu seperti apa. Kok bisa-bisanya malah nantang, ya, dengan gaya joget son horek dan lain sebagainya, nantang netizen. Luar biasa memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Tak tahu malu, nirempati, dan muka tembok. Itulah mungkin gambaran sebagian besar wakil rakyat di negeri ini. Bagaimana tidak, ya? Ketika kemarin upacara seremonial HUT RI yang ke-80, ya, mereka berjoget ria, ya, luar biasa di atas masyarakat, ya, penderitaan rakyat, ya, yang hari ini banyak sekali pengangguran, kemudian bagaimana tingkat kemiskinan yang masih begitu tinggi, ya. Kita tidak usahlah membahas bagaimana laporan BPS yang mengatakan kemiskinan di Indonesia turun, ya, kurang dari 10% dari populasi Indonesia. Tapi mungkin kita lebih mempercayai bagaimana laporan dari Bank Dunia, ya, World Bank, yang mengatakan bahwa jumlah penduduk miskin di negeri ini mencapai 62% atau sekitar 190 juta sekian, ya. Itu menggunakan data standar kemiskinan Bank Dunia, ya. Karena data PPS ini kan sangat-sangat luar biasa, ya. Jadi untuk kemudian menurunkan tingkat kemiskinan, standar kemiskinannya diturunkan, ya. Bukannya kemudian menaikkan kesejahteraan rakyat masyarakat, tapi standar kemiskinannya diturunkan. Ini yang terjadi, ya. Makanya kemudian, ya, Pak Prabowo bisa berpidato begitu hebat, heroik, ya, begitu menyatakan kemiskinan turun dan lain sebagainya, ya. Tapi fakta di lapangan, ya, apa yang terjadi? Masih banyak, ya, orang yang tiba-tiba meninggal di jalan, ya, sedang bekerja, sedang nunggu pesanan ojol, itu sudah banyak terjadi karena kelaparan dan lain sebagainya. Ya, kemarin rakyat ngamuk, ya, karena gaji para anggota DPR itu 3 juta per hari, ya, alias 100 juta lebih per bulan. Itu dari mulai gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya, itu memang di total 100 juta lebih, ya. Namun apa coba, ya, jawaban para anggota DPR, ya, mulai dari uya-kuya, ya, ketika kemudian ditanya wartawan, DPR ini kan artis, saya juga artis, DPR ini konten. Ya memang mereka tuh bukan kerja, ngonten, ya. Ya kalau ngonten kayak saya aja lah, ya, jangan jadi wakil rakyat. Wakil rakyat tuh harusnya tadi kerja, memikirkan bagaimana rakyat, bagaimana konstituennya, bagaimana dia terpilih di dapil berapa, ya, bagaimana lihat dapilnya seperti apa. Kok bisa-bisanya ngomong seperti itu, ngonten. Ya Allah, ya. Kemudian bagaimana Sekjen Partai Amanat Nasional, ya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, ya, ketika kemudian netizen mengkritiknya, dia malah nantang, ya, bikin video dengan caption yang luar biasa, ya. Dia dipikir gaji 3 juta per hari itu besar. Insyaallah, ya, benar-benar tidak punya rasa empati, ya, terhadap rakyat. Bagaimana mungkin, ya, ini kok nggak paham. Ya mungkin memang gaji 3 juta per hari bagi beberapa kalangan yang memang kelas atas tuh kecil, ya. Bagi orang yang pendapatan per bulannya, bahkan gajinya per bulan itu di atas 1 miliar, itu sangat kecil, ya. Karena kalau rata-rata kalau 1 miliar itu berapa juta itu, ya, udah 30-an juta per harinya. Itu memang kecil. Tapi lihat dong, ya, bagaimana UMR atau UMK wilayah di Indonesia. Ada yang nggak sampai 2 juta per bulan. Ini kan sama saja menghina rakyat, ya. Nggak ada rasa empatinya gitu loh. Bener-bener luar biasa. Nggak punya malu. Ya mungkin bagi Anda memang 3 juta per hari itu sangat kecil, ya. Tapi coba, ya, kalau punya empati, punya kemudian rasa kemanusiaan, rasa kemudian dia sebagai wakil rakyat, ya, harusnya mikir, oh iya ya, rakyat kami kan nggak semuanya, ya, bahkan yang masih nganggur juga banyak. Tingkat pengangguran banyak, jangan kira cuma 7% itu angka 7% dari populasi. Itu jutaan. Belum lagi yang PHK. Setiap harinya banyak, ada kasus PHK berapa banyak? Ratusan ribuan. Itu kan sama saja mereka tidak punya penghasilan selanjutnya untuk kedepannya. Ini kok luar biasa anggota DPR, ya,
mengatakan 3 juta per hari itu kecil. Dikira pendapatan besar. Artinya kan dia mau ngomong 3 juta per hari itu bukan pendapatan yang besar, tapi kecil. Ya betul, kalau bagi orang-orang yang memang pendapatan per bulannya itu udah ratusan juta ke atas, miliaran, itu memang kecil. Tapi lihat dong rakyat banyak itu seperti apa. Kok bisa-bisanya malah nantang ya, dengan gaya joget Son Horeg dan lain sebagainya, nantang netizen. Luar biasa memang ya. Inilah gambaran sebagian besar wakil rakyat di negeri ini yang memang tidak pernah punya empati ya. Mereka hanya akan mengemis-ngemis kepada rakyat ketika ya pemilih saja, ketika mereka sedang kampanye saja. Ya begitu, jadi mereka melupakan. Ya. Jadi seperti itulah ya. Jadi ini juga menjadi pelajaran ya bagi rakyat ya, bahwa apa yang harus dipertahankan dari sistem hari ini ya. Sistem yang kemudian tidak berpihak kepada rakyat. Ya. Berharap apa lagi kalian ya? Ya, berharap kepada siapa ya? Semua lembaga-lembaga baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif sama-sama mereka kong-kali-kong setali tiga uang ya. Korupsi baik di legislatif, di eksekutif maupun yudikatif pun sama-sama besarnya ya. Bagaimana hakim disuap ya, bagaimana hakim memberikan putusan yang sangat tidak adil. Di kasus Ronald Tanur ya, itu selalu luar biasa ya. Dia diputus bebas di Pengadilan Negeri Surabaya, hakimnya ternyata menerima suap 20 miliar. Akhirnya Ronald Tanur dipenjara dan sekarang sudah bebas bersyarat. Luar biasa. Dan hakim yang menerima suap masih dipenjara. Ini luar biasa ya. Ya, ini kan kasus Ronald Tanur itu sampai membuka kasus Markus ya, secara Richard yang di rumahnya nyimpan uang 960-an miliar ditambah 54 kg emas. Ya kalau total 1 triliun lah. Itu uang ada di rumahnya. Dan dia masih terima 1 miliar untuk kemudian mengurus kasus ini, untuk kasasi di Mahkamah Agung. Luar biasa. Ya. Dan anggota DPR periode sebelumnya ya, periode 2019-2014 ada 51 anggota DPR yang menerima dana CSR Bank Indonesia yang di total itu jumlahnya 1 triliun. Ya, ada yang dapat 28 miliar, itu yang paling gede. Komisi 2 atau komisi berapa itu ya? Ada tuh namanya disebut-sebut di berita. Tinggal searching saja. Ini bukan hoax. Ada beritanya, namanya juga di situ. Semua fraksi ya. Dari mulai ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, ya, PKS, P3, kemudian apalagi yang belum disebut. PKB, Nasdem, 9 ya, Demokrat ya, kemudian juga Golkar juga ada. Semuanya ada 9 fraksi kan. Di periode sebelumnya P3 masih masuk ya, masuk ke parlemen walaupun cuma punya 19 kursi ya. Luar biasa. Ada semua itu nama 51 orang. Gila. Ya, tapi yang kemudian ditersangkakan cuma 2. Bukan karena paling besar kali. Aduh ya, ini mau gimana lagi coba ya. Padahal gaji mereka tadi ya sudah 100 juta per bulan ya, bahkan lebih ya. Ya apalagi ada pernyataan yang secara tidak langsung mengatakan ya mereka menerima uang haram ya. Ini kan luar biasa. Jadi kita lihatlah ya, mau seperti apa lagi kita mau bertahan ya. Apakah kita terus menerus dengan sistem yang bobrok ini, dengan sistem ya yang terus menghasilkan pemimpin yang tidak empati kepada rakyatnya. Terus kita mau ya dengan sistem seperti ini ya. Jadi sebenarnya tinggalkanlah ya kemudian tagar-tagar ganti rezim ya. Sebenarnya yang tepat itu ya ganti rezimnya dan juga ganti sistemnya. Kalau coba ganti rezim kan sama aja, sama seperti reformasi 98 yang pada ujungnya juga dulu ingin menggulingkan rezim Orde Baru karena KKN, kemudian tidak ada kebebasan dan sebagainya. Pada akhirnya lebih parah lagi. Artinya ganti rezim itu tidak akan mengefek kalau tidak ada pergantian sistemnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.